Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi ini kita kembali disapa oleh firman Tuhan, tepatnya di hari Selasa 19 September 2023, yang tertulis di dalam Ulaun ni Apostel atau Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Demikianlah firman Tuhan di dalam bahasa Batak. Dungi ninna si Petrus dohot aka apostelima mangalusi ikon olo ado iba di debata asa dijolma dalam bahasa Indonesia. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam keterpurukan hidup kita pasti diperhadapkan dengan pilihan. Apakah kita melakukan hal yang di luar dari kehendak Tuhan, atau kita melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Terkadang situasi yang genting harus memaksa kita memilih, dan pilihan itu terkadang jatuh kepada hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Atau kita bahkan rela tetap setia pada apa yang Tuhan kehendaki. Namun kedua pilihan itu pasti memiliki konsekuensinya, pasti memiliki dampak dan memiliki akibat dari apa yang kita pilih. Itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, ketika Petrus dan rasul-rasul diperhadapkan dengan situasi yang genting, di mana Petrus dan rasul-rasul dalam pemberitaannya tentang Kristus Yesus yang adalah Mesias Juru Selamat, yang telah mati, rela berkorban, rela menyelamatkan banyak manusia, namun hidupnya harus mati di kayu salib. Itulah yang membuat para pemuka agama, bahkan para pemimpin mahkamah agama sangat terganggu dengan apa yang mereka yakini dan imani, sehingga mereka hendak mengumpulkan Petrus dan rasul-rasul itu, dan dalam proses penyidangan mereka menanyai kepada Petrus tentang apa yang mereka telah perbuat. Itu sangat mengganggu pada apa yang mahkamah agama dan pemimpin-pemimpin negara kala itu kerjakan dan lakukan. Hingga pada akhirnya mereka harus dijatuhkan hukuman atas perbuatan mereka yang sesungguhnya perbuatan mereka adalah bagian dari pengabaran tentang Allah. Melihat situasi yang genting itu, melihat keadaan yang memaksa mereka harus memilih, Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Apa yang telah mereka kerjakan dengan cara konsisten, komitmen, dan mereka terima apa yang menjadi konsekuensi dari apa yang mereka perbuat. Karena mereka imani dan mereka yakini ketika mereka taat kepada Allah, Allah sendiri yang akan membela mereka dalam perkara mereka. Mereka tidak lelah mencari pembelaan dari orang-orang yang ada di sekitar mereka, dari orang-orang yang sedang menyidang mereka. Karena satu yang mereka pegang, bahwa ketika mereka hadir untuk memberitakan tentang Kristus, Kristus sendiri yang akan berkuasa dan membela mereka. Dengan kekuatan dan kuasa daripada Tuhan, seorang pemimpin agama Yahudi, seorang
ahli Taurat bernama Gamaliel. Dia bijaksana menasehati para pemimpin lain. Dan Gamaliel menyuruh mereka, yaitu para pemimpin, agar membebaskan Petrus dan rasul-rasul yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada yang sulit dan tidak ada yang mudah. Tapi semua kesulitan itu akan mudah untuk kita lakukan, kita kerjakan ketika kita di dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Ketika pun kita merasa bahwa pilihan yang akan kita putuskan itu menyudutkan kita, tapi yakinlah dan percayalah, tidak ada kuasa yang lebih tinggi daripada kuasa Allah. Kuasa Allah lah yang memampukan kita untuk terus dapat memberikan dan dapat memutuskan apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan yang terbaik dalam kehidupan kita ketika kita menomorsatukan Tuhan, ketika kita lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kenapa? Mengapa kita sebagai manusia harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia? Karena kita berasal dari Allah. Dan Allah yang berkuasa atas hidup kita. Apalah daya manusia yang lain. Kita semua sama-sama manusia yang dicipta oleh Allah. Tidak memiliki kuasa. Ketika pun kita diberi kuasa di dunia ini, tetapi ada Tuhan yang lebih berkuasa dari segala sesuatu. Ketika pun kita memiliki hak untuk menghakimi orang lain, untuk menjatuhkan hukuman kepada orang lain, tapi yakin dan percayalah, kita memiliki Tuhan sebagai hakim yang adil, yang akan membela kita ketika kita setia dan taat pada kehendak Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk melakukan yang baik, yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Taat kepada Allah daripada kepada manusia. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.